Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di mata ajar perpajakan internasional. Silahkan disimak video yang sudah kami siapkan. Jadi di sini kita akan belajar lebih jauh mengenai pengantar perpajakan internasional. Baru nanti sesi kedua kita akan berbicara seputar aspek perpajakan atas BUT. Jadi di dalam perpajakan internasional sebenarnya yang dipelajari di dalam mata ajar perpajakan internasional ini apa? Intinya perpajakan internasional ini mempelajari aspek pajak penghasilan atas transaksi lintas negara. Jadi yang di-cover secara keseluruhan ini adalah pajak penghasilan atas transaksi lintas negara. Kalau ada orang asing, dia datang ke Indonesia, bekerja di Indonesia, pasti dapat penghasilan dari Indonesia. Begitu juga orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk bekerja, dapat penghasilan dari luar negeri. Bagaimana implikasi perpajakannya? Ini yang di-cover di dalam perpajakan internasional. Jadi yang tadi saya kemukakan, perpajakan internasional intinya membahas seputar pajak penghasilan, bagaimana memajaki atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia, atau sebaliknya bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dari sumber penghasilan di luar negeri. Itu yang di-cover di dalam perpajakan internasional. Sebagai contoh, di sini saya asumsikan ini dalam negeri, ini luar negeri. Di luar negeri ini ada Tuan John. Tuan John ini saya asumsikan dia warga negara Amerika. Dia bekerja di PT Bank Permata Jakarta. Tuan John ini sebagai ekspatriat, dia bekerja di PT Bank Permata Jakarta. Tuan John memberikan jasa finance di PT Bank Permata selama 30 hari. Atas penghasilan Tuan John ini PT Bank Permata memberikan fee kepada Tuan John, saya asumsikan 500 juta. Bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan Tuan John? Kita tengok sumber penghasilan Tuan John dari mana? Dari Indonesia. Otomatis Indonesia atau PT Bank Permata ini berhak melakukan pemotongan pajak. Jadi kalau kita tengok di dalam kasus ini, karena Tuan John ini dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka PT Bank Permata berhak melakukan pemotongan pajak. Berapa hari Tuan John memberikan jasa di PT Bank Permata? Jelas 30 hari. Kalau kita berbicara statusnya, karena jasa diberikan di Indonesia 30 hari kurang dari 183 hari, maka statusnya Tuan John jelas sekali wajib pajak luar negeri. Kalau wajib pajak luar negeri, maka PT Bank Permata jelas melakukan pemotongan PPh pasal 26, 20% dikalikan penghasilan bruto. Berapa penghasilan bruto Tuan John? 500 juta. Berarti PT Bank Permata melakukan pemotongan pajak 100 juta. Atas penghasilan yang sama, karena Tuan John ini warga negara Amerika, setelah memberikan jasa di PT Bank Permata, Tuan John kembali lagi ke Amerika. Atas penghasilan yang sama, ingat, Amerika juga akan mengenakan pajak atas penghasilan Tuan John. Otomatis berdasarkan peraturan yang berlaku di Amerika sana. Maka muncul yang namanya pajak berganda, atau tumbukan pajak, atau yang dinamakan dengan pajak berganda internasional. Bagaimana Pak kalau kasusnya kita balik Pak? Kita orang Indonesia, kita bekerja ke luar negeri. Di dalam kasus kedua, di sini saya asumsikan ini dalam negeri, ini luar negeri. Anda mahasiswa UMK, Anda berstatus sebagai mahasiswa, Anda cuti akademik.
Karena Anda mau bekerja di X Corporation, katakanlah di Singapura. Anda cuti selama 2 semester, Anda mau bekerja di Singapura. Anda pergi ke Singapura selama 1 tahun untuk bekerja di X Corporation. Selama 1 tahun Anda bekerja di X Corporation, Anda memperoleh penghasilan dari X Corporation 1 miliar. Bagaimana implikasi perpajakannya? Sumber penghasilan Anda dari Singapura, Singapura nggak mau kalah. Karena sumber penghasilan dari Singapura, maka Singapura akan mengenakan pajak atas penghasilan yang Anda peroleh otomatis berdasarkan peraturan yang berlaku di Singapura sana. Tetapi ingat, ketika Anda pulang ke Indonesia, karena Anda berdomisili di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, atas penghasilan yang sama, Anda juga akan dikenakan pajak di Indonesia. Ingat, akhir Maret Anda wajib menyampaikan SPT tahunan, berarti secara langsung penghasilan yang Anda peroleh dari Singapura sebesar 1 miliar, otomatis harus Anda laporkan di dalam SPT tahunan PPh orang pribadi Anda. Maka ketika Anda mengisi SPT 1770 atau 1770S, berarti secara tidak langsung penghasilan Anda juga akan dikenakan pajak di Indonesia. Berarti dikenakan PPh 21. Setelah dikenakan PPh pasal 21, ya Anda setor ke kas negara, baru SPT tahunan Anda masukkan ke kantor pajak. Berarti sama, atas penghasilan yang diperoleh oleh satu wajib pajak, ini dikenakan pajak di 2 negara, di negara sumber penghasilan, dan yang kedua di negara asal atau negara domisili. Maka muncul atau menimbulkan yang namanya pajak berganda atau benturan pajak, atau yang dinamakan dengan pajak berganda internasional. Kok bisa terjadi pajak berganda internasional, Pak? Kira-kira yang menyebabkan terjadinya pajak berganda internasional ini apa, Pak? Karena masing-masing negara, baik negara sumber maupun negara domisili, negara sumber maupun negara domisili, ini menggunakan asas-asas perpajakan yang berbeda-beda. Ini yang menyebabkan timbulnya pajak berganda. Jadi kalau Anda tengok, apa yang menyebabkan terjadinya pajak berganda? Karena masing-masing negara, baik negara sumber maupun negara domisili, ini menggunakan asas-asas perpajakan yang berbeda-beda. Kalau kita tengok asas perpajakan, kita mengenal ada 3 asas perpajakan. Asas perpajakan yang pertama yang kita kenal dengan istilah asas domisili. Apa yang dinamakan dengan asas domisili? Suatu negara berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak selama wajib pajak berdomisili di negara bersangkutan. Nggak jauh-jauh, negara yang menggunakan asas domisili salah satunya ini adalah Indonesia. Indonesia ini menggunakan asas domisili. Asas perpajakan yang kedua yang kita kenal selain asas domisili ini adalah asas sumber. Apa yang dinamakan dengan asas sumber? Suatu negara berhak mengenakan pajak kepada si wajib pajak selama si wajib pajak memiliki sumber penghasilan dari negara bersangkutan. Negara yang menggunakan asas sumber nggak jauh-jauh, Indonesia. Indonesia ini juga menggunakan asas sumber. Tadi yang pertama saya kemukakan, Indonesia menggunakan asas sumber. Yang kedua, Indonesia juga menggunakan asas domisili. Sebenarnya asas yang mana yang diterapkan di Indonesia? Indonesia menerapkan asas gabungan. Gabungan dari 2 asas yang tadi saya kemukakan, yaitu gabungan antara asas domisili dan yang kedua dengan asas sumber. Ini kalau kita tengok asas perpajakan yang diterapkan di Indonesia.
Asas perpajakan yang ketiga, ini kita namakan dengan asas kewarganegaraan. Kalau kita berbicara asas kewarganegaraan, apa yang dinamakan dengan asas kewarganegaraan sama. Suatu negara berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak selama wajib pajak memiliki status kewarganegaraan negara bersangkutan. Salah satu contoh negara yang menggunakan asas kewarganegaraan ini salah satunya Amerika. Yang kedua Filipina. Ini negara di Asia Tenggara yang menggunakan asas kewarganegaraan. Kembali ke dalam tadi yang saya kemukakan ke Anda. Di dalam kasus pertama saya kemukakan Tuan John ini warga negara Amerika, dia bekerja di PT Bank Permata selama 30 hari. Kenapa Indonesia berhak mengenakan pajak atas penghasilan atas penghasilan Tuan John? Jelas sumber penghasilannya dari Indonesia. Indonesia menggunakan asas sumber. Siapapun orang asing yang dia bekerja di Indonesia memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia, maka Indonesia berhak melakukan pemotongan pajak. Berarti PT Bank Permata motong PPh pasal 26. Asumsi tax treaty kita abaikan. Kita mengacu pada undang-undang perpajakan di Indonesia. Atas penghasilan Tuan John sudah dikenakan pajak di Indonesia. Kenapa? Setelah dia kembali ke Amerika, atas penghasilan yang sama juga akan dikenakan pajak di Amerika. Karena jelas sekali, Amerika menggunakan asas kewarganegaraan. Siapapun warga negara Amerika yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, dia memperoleh penghasilan dari luar negeri, setibanya di Amerika, Amerika berhak mengenakan pajak. Ini yang menyebabkan adanya pajak berganda internasional. Tadi di dalam kasus kedua, Anda ini mahasiswa di UMK, Anda cuti akademik selama 2 semester karena Anda akan bekerja di X Corporation di Singapura. Selama 1 tahun Anda bekerja di X Corporation Singapura, Anda memperoleh penghasilan dari X Corporation Singapura 1 miliar. Penghasilan Anda karena sumbernya dari Singapura, karena Singapura menggunakan asas sumber, otomatis Singapura berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang Anda peroleh. Tetapi ketika Anda pulang ke Indonesia atas penghasilan yang sama, Indonesia juga berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang Anda peroleh. Kenapa? Karena Indonesia menggunakan asas domisili. Domisili Anda di Indonesia. Sehingga terjadi benturan pajak atau yang dinamakan pajak berganda internasional. Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda bekerja di luar negeri, dapat penghasilan dari luar negeri, sudah dikenakan pajak di luar negeri, begitu Anda kembali ke Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia sehingga terjadi pajak berganda, maka siapapun orangnya pasti keberatan. Maka ada upaya masing-masing negara untuk memperkecil terjadinya pajak berganda internasional. Kalau kita berbicara upaya memperkecil pajak berganda internasional yang dilakukan oleh masing-masing negara, ini bisa kita kelompokkan ada 3. Pertama, upaya memperkecil pajak berganda internasional secara unilateral. Apa yang dinamakan upaya memperkecil pajak berganda internasional secara unilateral? Yaitu suatu upaya memperkecil pajak berganda internasional yang diatur tersendiri di dalam undang-undang domestik suatu negara. Anda tengok di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, undang-undang PBH kita jelas sekali. Di situ diatur di pasal 24 Undang-Undang PPH. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang dirubah dengan perubahan keempat Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.
pasal 24 ini membahas seputar apa? Seputar kredit pajak. Kredit pajak luar negeri. Jadi kalau Anda tengok di dalam kasus yang dinamakan dengan kredit pajak luar negeri, berarti penghasilan dari luar negeri yang dikenakan pajak di luar negeri ini akan kita kreditkan di dalam negeri. Ini yang dinamakan dengan kredit pajak luar negeri. Jadi kalau Anda di dalam kasus kedua tadi, Anda bekerja di X Corporation Singapura, Anda memperoleh penghasilan dari Singapura sebesar 1 miliar. Penghasilan yang Anda peroleh dikenakan pajak di Singapura sebesar 17%. Berarti atas penghasilan yang Anda peroleh dikenakan pajak di Singapura 170 juta. Tetapi ingat, setelah Anda kembali ke Indonesia, atas penghasilan yang sama juga akan dikenakan pajak di Indonesia. Karena Indonesia menggunakan asas domisili. Yang berarti ketika akhir bulan Maret Anda mau ngisi SPT tahunan, berarti sesuai dengan self-assessment system, Anda dikasih kebebasan oleh pemerintah. Silahkan menghitung pajak sendiri, melaporkan secara tepat waktu, dan membayar secara tepat waktu. Asumsi penghasilan yang Anda peroleh dari dalam negeri nggak ada. Berarti atas penghasilan sebesar 1 miliar ini akan dikenakan pajak di Indonesia. Penghasilan selama 1 tahun yang Anda peroleh 1 miliar, berarti Anda kurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan Anda sebesar 5%, Anda kalikan penghasilan bruto, berarti maksimum 6 juta, maka Anda peroleh penghasilan neto. Penghasilan neto berarti berapa? Penghasilan neto 994 juta. Oke. Penghasilan neto selama 1 tahun berarti Anda kurangi PTKP. Status Anda karena Anda masih bujang, berarti PTKP yang dikurangkan hanya untuk diri Anda sendiri sebesar 54 juta, berarti Anda dapatkan PKP. PKP Anda berarti 900 berapa ini? 40 juta. Berarti akan dikenakan pajak di dalam negeri 5%, Anda kalikan 50 juta, berarti 2.500.000. 15% Anda kalikan dengan 200 juta, berarti 30 juta. 25% Anda kalikan dengan 250 juta, berarti 62 juta 500. Dan sisanya ini masuk lapisan keempat, 30%. Anda kalikan dengan berapa? Anda kalikan dengan 440 juta. Berarti Anda dapatkan senilai 44, Anda kalikan 3, 2, 1. Ini Anda kalikan 13, berarti 132 juta. Berarti atas penghasilan yang Anda peroleh akan dikenakan pajak di Indonesia sebanyak berapa? Akan dikenakan pajak di Indonesia sebanyak ini 7, ini Anda dapatkan 227 juta. Ingat, di Singapura sudah dikenakan pajak 170 juta, sehingga terjadi benturan pajak. Upaya memperkecil terjadinya pajak berganda secara unilateral melalui kredit pajak luar negeri, besarnya pajak yang dikenakan di Singapura ini Anda kreditkan. Berarti muncul yang namanya kredit pajak luar negeri. Sebesar berapa? 170 juta. Berarti pajak terutang di dalam negeri tinggal berapa? Anda dapatkan 57 juta. Sehingga tidak terjadi yang namanya pajak berganda internasional. Ini upaya memperkecil pajak berganda internasional, yaitu yang dinamakan upaya memperkecil pajak berganda internasional secara unilateral. Yaitu suatu upaya memperkecil terjadinya pajak berganda internasional yang diatur tersendiri di dalam undang-undang domestik suatu negara. Di Indonesia, Anda dapatkan di dalam undang-undang pajak penghasilan kita.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ini Anda dapatkan di pasal 24 Undang-Undang PPH. Tentang apa? Tentang kredit pajak luar negeri. 2. Upaya memperkecil pajak berganda internasional yang kedua, karena pada dasarnya upaya memperkecil pajak berganda internasional ini ada 3. Tadi yang pertama, upaya memperkecil pajak berganda internasional secara unilateral, yaitu upaya memperkecil pajak berganda internasional yang diatur tersendiri di dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Yang kedua, upaya memperkecil pajak berganda internasional antar dua negara, atau yang kita kenal upaya memperkecil pajak berganda internasional secara bilateral. Kalau kita berbicara bilateral berarti melalui perjanjian perpajakan antar dua negara, atau yang kita kenal dengan istilahnya tax treaty. Anda tengok di dalam tax treaty, sama dengan tahun ini sudah ada 59 negara yang sudah mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia, terakhir dengan negara Vietnam. Jadi upaya memperkecil pajak berganda internasional yang kedua secara bilateral antar dua negara melalui perjanjian perpajakan antar dua negara atau tax treaty. Ini upaya yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan pelepasan hak pemajakan secara keseluruhan maupun secara sebagian. Pelepasan hak pemajakan secara keseluruhan ini berlaku untuk penghasilan dari active income, sementara pelepasan hak pemajakan secara sebagian ini berlaku untuk passive income. Sebagai contoh tadi yang saya kemukakan ke Anda, ini ada X Corporation. X Corporation ini perusahaan dari Australia. X Corporation perusahaan dari Australia, dia memberikan jasa di PT ABC Jakarta. Pemberian jasa ini berlangsung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020. Atas jasa yang diberikan, X Corporation memperoleh fee penghasilan dari PT ABC senilai 2 miliar. Anda tengok tax treaty Indonesia dengan Australia. Karena X Corporation ini dari Australia, ini Indonesia. Tax treaty Indonesia dengan Australia biasanya ada tim test. Tim testnya di situ di dalam tax treaty Anda tengok. Ini jasa yang diberikan, ini jasanya bergerak di bidang jasa finance. Jasa finance Anda tengok. Time testnya kalau nggak salah 120 hari. Selama jasa ini diberikan di Indonesia melebihi time test, berarti hak pemajakan berada di Indonesia. Kalau pemberian jasa dilakukan di Indonesia kurang dari time test, berarti hak pemajakan berada di Australia. Anda tengok, jasa diberikan di Indonesia selama berapa hari? Selama 45 hari. Time test Indonesia Australia jelas 120 hari. Pemberian jasa dilakukan kurang dari time test. Berarti hak pemajakan berada di Australia. Indonesia melakukan pelepasan hak pemajakan secara keseluruhan. Ini yang dinamakan upaya memperkecil pajak berganda secara bilateral antar dua negara, atau yang dinamakan melalui perjanjian perpajakan yaitu tax treaty. Dan yang terakhir, upaya memperkecil pajak berganda internasional secara multilateral. Apa yang dinamakan upaya memperkecil pajak berganda internasional secara multilateral? Yang ketiga,
upaya memperkecil pajak berganda internasional secara multilateral. Kalau kita berbicara multilateral berarti antar banyak negara. Perjanjian perpajakan ini dilakukan lebih dari 2 negara, maka dinamakan upaya memperkecil pajak berganda secara multilateral, yaitu suatu upaya memperkecil terjadinya pajak berganda internasional yang dilakukan antar banyak negara. Ini sudah dilakukan di negara-negara Skandinavia. Jadi salah satu contohnya di negara Skandinavia ini sudah melakukan yaitu upaya memperkecil pajak berganda secara multilateral. Ini sekedar pengantar pajak penghasilan, yaitu pengantar perpajakan internasional. Sebelum nanti kita masuk ke aspek perpajakan atas BUT, maupun kita berbicara aspek perpajakan atas passive income, dan juga dependent personal service, independent personal service, maupun yang berhubungan dengan transfer pricing. Sekian video pembelajaran perpajakan internasional, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.